Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di kelas informatika saya. Teman-teman masih ingat gak apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang apa itu sosial media dan bagaimana sejarah sosial media. Coba, sekarang teman-teman nggak tahu nggak pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang dampak positif sosial media. Apa sih manfaat yang dapat kita petik dari menggunakan sosial media? Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas secara tuntas tentang itu. Maka dari itu, silahkan simak video ini dengan baik, karena sepanjang video ini akan terdapat beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab dan memperlihatkan seberapa fokus teman-teman dalam menyimak video dari awal sampai akhir. Oke, dampak positif sosial media. Pengantarnya adalah media sosial saat ini berpengaruh besar pada budaya masyarakat. Makin banyak pengguna smartphone berdampak pada makin banyaknya juga pengguna media sosial. Riset dari Sosial Media Flagship 2019 menyebutkan bahwa sosial media digunakan selama rata-rata 2 jam 23 menit per hari oleh penggunanya di seluruh dunia. Lalu, apa aja sih dampak positif sosial media? Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kedekatan sosial antar penggunanya. Nah, kedekatan sosial antar penggunanya ini akan membawa pengaruh baik dalam hal saling membantu antar kelompok dan saling berbagi konten yang berguna. Yang kedua adalah mempermudah komunikasi. Media sosial dapat membantu mempermudah komunikasi sehingga perusahaan besar, menengah, kecil, atau mikro dapat memanfaatkannya untuk memasarkan produk ke pelanggan. Pemerintah dapat memanfaatkan untuk memperbaiki layanan ke masyarakat dan lainnya. Kemudian, yang ketiga adalah proses rekrutmen karyawan. Media sosial dapat digunakan untuk melihat rekam jejak calon karyawan saat proses rekrutmen karyawan, juga sebagai media untuk mempromosikan bahwasannya sedang terdapat pencarian karyawan atau mungkin dalam sekarang disebut we are hiring, mencari pekerjaan. Lowongan pekerjaan juga disosialisasikan lewat sosial media. Yang keempat, ada penegakan hukum dan investigasi. Foto-foto pelanggaran hukum yang diposting di media sosial dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk menindaklanjuti dengan penangkapan pelanggaran hukum. Bisa dijadikan sebagai bukti dari kasus-kasus tersebut. Kemudian yang terakhir adalah media sosial memiliki platform yang dapat diisi dengan game, feedback review, dan program lain yang berhubungan dengan aktivitas daring. Platform ini memunculkan pertumbuhan aplikasi baru yang menambah lapangan pekerjaan. Dari manfaat-manfaat yang saya sebutkan tadi, saya yakin juga teman-teman merasakan dampak positif penggunaan sosial media. Silakan teman-teman sharing dampak positif yang kalian rasakan, tulislah di dalam forum diskusi. Pada materi pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Apabila teman-teman ada yang masih bingung nih atau belum paham, silakan gunakan forum diskusi untuk mengajukan pertanyaan. Dalam forum diskusi, teman-teman juga boleh saling sharing pengetahuan apa yang baru teman-teman dapatkan setelah menyimak video kali ini. File PPT materi yang saya jelaskan barusan akan saya lampirkan sehingga nanti teman-teman bisa download dan membaca kembali untuk bahan belajar hari nanti. Kalau tadi kita membahas tentang dampak positif sosial media, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih jauh tentang dampak negatif sosial media. Kalau gitu, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.